Selamat datang bersama saya Chandra Capihut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster di era multiverse ya. Namanya apa? Namanya adalah Blangkunci. Ya, inilah monsternya. Gitu amat ya. Saya juga nggak tahu itu desainnya dari mana ya. Lucu sekali. Saya nggak pernah lihat itu di komunitinya Monster Legends ya. Entah itu. Itu kayak apa ya? Kayak layang-layang terus atasnya dikasih wajan. Nggak tahu ya, pokoknya kita bahas aja dia termasuk support, tanker, fighter, ataupun support debuff, support buff, support control kita juga nggak tahu ya. Saya rank up dulu sampai level maksimal, coba dapatnya apa nanti. Nah, ini kita bahas dulu untuk monsternya ya. Dia termasuk apa? Nah, ini. Untuk skill-skill yang tak pakai ya gini-gini aja. Untuk belang kunci ini dia adalah support ya, support yang bisa memberikan efek seperti total blind dan juga evasion skill. Nah, kalau untuk total blind itu termasuk debuff ya, support debuff ke musuh. Kalau evasionnya termasuk support buff karena dia ngelindungin rekan tim ya. Nah, kalau untuk yang ini light ya karena dia memang support per elemen cahaya dan juga metal. Nah, seperti itu. Ke info dulu, untuk Blang Kunci ini dia berera multiverse di mana era multiverse itu masih layak dipakai di mana ya? Di Pustropi karena sekarang masih era feral ya. Nah, jadi untuk yang tak sarankan seperti biasa itu monster banyak banget waktu saya live dan saya live itu setiap hari ya. Setiap habis maghrib sampai selesai itu sekitar jam 10 sampai jam 11 itu banyak banget yang tanya, "Bang, saya player comeback ataupun player baru. Ini kalau saya mau pakai monster di push trophy itu yang bagus apa ya?" Seperti itu. Jadi tiga era yang terakhir itu masih layak. Contohnya sekarang era Feral ya. Yang sebelumnya era Feral ada era Historia dan sebelumnya era Historia adalah eranya Multiverse. Nah, itu. Jadi tiga era itu ya yang terakhir ini nggak terlalu lama ya jadinya untuk statnya masih tinggi ya. Itu yang tak saranin tiga era itu. Nah, dan Blankunci ini termasuk era Multiverse ya. Jadi masih termasuk bagus buat PvP sekarang karena sekarang eranya Feral. Dan speednya pun ya lumayan di atas 10.000 ya. 12.000 ya itu lumayan. Kalau era Feral sekarang berapa Bang? 16.000 ya. Tuh. Kalau untuk elemennya dia punya cahaya dan juga metal. Berarti Blang Kunci ini akan lemah terhadap elemen apa? Magic. Nah, kalau light ya, yang cahaya ini kan lemahnya terhadap elemen metal. Karena dia punya elemen metal, maka yang lemahnya hanya si metalnya saja. Elemen metalnya akan lemah terhadap elemen magic. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, kalau untuk evolving trait, nah kita bahas. Untuk yang belum tahu ini namanya apa, True Vision ya. Untuk R1 atau teman-teman bilangnya itu level 100 Bang, itu traitnya seperti apa? Traitnya dia memiliki True Vision itu bagaikan, kok bagaikan ya? Kayak berandai-andai ya. Jadi kalau True Vision itu seperti penglihatannya itu double ya, 200% ataupun bisa dibilang kepercayaan dirinya itu meningkat 200%. Jadi kalau dia mukul musuh yang punya trait seperti Hardened, Taug, Bulwark, nah Demons, Super Demons yang memiliki peluang waktu dipukul musuh bisa meleset. Nah, itu dia mengurangi itu biar nggak meleset ya pukulannya. Seperti itu. Dan juga True Vision ini akan kebal efek debuff seperti Minor Blind dan juga Blind. Kenapa saya bilang kebal ya? Karena True Vision itu kan penglihatannya dua kali lipat. Yang semulanya 100% menjadi 200%. Di mana 200% itu kalau dia terkena efek Minor Blind, karena Minor Blind itu hanya menurunkan 25% ya. 200% dikurangi 25% itu masih di atas 100, maka tidak ngefek sama sekali. Ataupun dikasih efek debuff seperti blind, yaitu menurunkan penglihatan sebesar 50%, maka 200% dikurangi 50% yaitu masih total 100 ya. Jadi dia akan tidak ngefek kalau dikasih efek debuff seperti itu, minor blind dan juga blind ya itu. Bukannya nggak masuk, nggak masuk, tapi enggak anu,
nggak apa ya bilangnya, nggak kena terefeknya gitu, tetap masuk tapi efeknya kayak nggak ngaruh ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah kalau untuk yang total blind itu tetap anu ya, total blind itu tetap dia buta ya, kalau dibutakan total ya tetap saja dia akan nggak bisa apa-apa ya, tetap miss ya pukulannya ke depannya seperti itu. Nah kalau untuk R1 teman-teman bilangnya sampai R2 level 110 sampai 126 dia kebal dari possession. Nah ini yang kurang bagus. Kenapa saya bilang kurang bagus? Kebal dari possession itu dia hanya kebal dari possession, jadi kalau dikasih corruption tetap saja masuk ya, padahal possession dan corruption itu sama ya. Jadi kalau kebal dari possession saja dikasih efek corruption tetap saja masuk ya. Jadi untuk trade seperti ini sebenarnya ada sekitar 4 urutan ya. Contohnya apa, ini yang terendah, terus yang di atasnya adalah kebal dari possession dan corruption. Untuk simbolnya sama, jadi dia kebal dua-duanya. Kalau ini cuma kebal possession ya. Terus urutan yang ketiga adalah abomination, itu kebal dari possession, corruption, dan juga nightmare dan bleeding ya, dia kebal seperti itu untuk abomination ya. Kalau untuk yang paling tertinggi ya sudah pasti tahu ya, kebal dari kontrol ya, itu ya itu tidak bisa diberikan efek kontrol apapun, entah itu possession, mega possession, corruption, mega corruption, stun, mega stun, freeze, mega freeze, baby reservation, mega baby reservation, ataupun dikasih PR ya, itu tetap saja nggak masuk kalau kebal dari kontrol ya. Jadi untuk urutan seperti ini yang terbawah menurut saya kurang ya kalau untuk possession. Kalau untuk level 130, kalau untuk pemain-pemain yang sudah lama itu bilangnya R3 sampai R5 ya, level 130 sampai level max, dimana dia mendapatkan sunburn. Untuk yang belum tahu sunburn ini, waktu di awal game blank kunci itu ya, di awal game stat yang pertama, jadi dia mendapatkan giliran yang pertama, dia itu memberikan efek sunburn ke semua musuh disebarkan ya, seperti itu. Untuk yang belum tahu sunburn itu apa, sunburn itu dia memberikan kerusakan 10% berelemen apa ya, elemen cahaya, dan menurunkan kepercayaan diri musuh ataupun akurasi musuh sebesar 15%. Jadi tim kita akan mempunyai 15% waktu dipukul musuh bisa meleset. Ya, seperti itu. Kalau dipukul musuh keterangannya miss bang, nah itu berarti beruntung 15%-nya menyala. Seperti itu ya. Lanjut ke skillnya. Kalau untuk skill 1 ke 4 yang tak pakai seperti ini. Bura-bura. Skill 1, stamina 48, cooldownnya 3. Kameosa. Skill kedua, stamina 36, cooldownnya 1. Nah, ini irit. Boro-boroton, stamina 42, cooldownnya 2. Ini sedang ya. Dan juga Kasa Obake, stamina 38, cooldownnya 2. Itu terbilang irit juga. Nah, ini yang tak pakai. Kalau untuk skill 1 sampai 4 untuk pembahasan seperti efek-efeknya kita bahas di denguan sekalian diuji coba. Ya, kita langsung ke bawah ke special skill ataupun bilangnya itu ultimate-nya apa kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi ini untuk ultimate-nya tidak memberikan efek debuff ke musuh, melainkan dia ngebuff rekan tim. Nah, jadi kalau support itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah debuff. Debuff itu seperti memberikan efek-efek minus ke musuh ya. Jadi harus bisa bedain juga yang dibutuhkan oleh tanker ataupun attacker kita itu supportnya yang bagaimana. Kita harus paham ya. Kalau untuk debuff itu memberikan efek minus ke musuh, contohnya seperti efek eh, memberikan tortur ke musuh, memberikan debuff seperti apa ya? Seperti vulnerable, daze, minor blind, damage reduction, major damage reduction, tortur dan lain-lain. Nah, itu termasuk efek debuff ke musuh. Nah, kalau untuk support buff, Bang, support buff itu memberikan efek-efek positif ke rekan tim ataupun membersihkan rekan tim kita yang terkena efek negatif ya. Itu tugasnya support buff. Dan juga ada satu lagi support, yaitu support controller, di mana support controller itu dia memfokuskan agar mengontrol musuh, entah memberikan efek kontrol apa, yaitu seperti tadi possession, corruption, stun, freeze, VR, baby reservasi,
dan juga versi mega lainnya ya. Itu ya kalau dibilang bang bagus support yang versi apa ya, itu nggak bisa dibilang ya, karena kebutuhan attacker sama tanker kita itu beda-beda ya. Jadi satu sinergi, satu tank, satu support, satu attacker itu kan kebutuhannya sendiri-sendiri. Jadi untuk satu sinergi seperti tiga monster itu ya kalian pilih-pilih yang paling bagus. Memang ada untuk yang terbaik untuk setiap monster itu ada. Jadi kalian cari-cari sendiri, kalau nggak tahu tanya-tanya temannya. Contoh, bang saya punya Justin Justice, supportnya yang bagus apa, satu sinerginya atau tankernya dikasih apa, nah itu baru bisa. Kalau yang dipilih, bang ini support bagus nggak, nah itu yang repot ya. Ada yang bilang bagus, nanti kalau bilang bagus tapi attackernya nggak bisa ngecover, supportnya nggak bisa ngecover attacker, nah itu juga rugi lagi ya. Jadi harus paham. Nah, untuk yang special skill ataupun ultimate, dia memberikan efek evasion untuk semua rekan tim dan juga memberikan kerusakan tambahan urutan ketiga ke semua rekan tim. Setelah itu, jika semua rekan tim kita darahnya ada yang berkurang karena pukulan musuh, itu darahnya disembuhin jadi normal, jadi utuh kembali, jadi 100% penuh ya. Yang sebelumnya mungkin ada monster kita yang sekarat darahnya, nah itu di apa ya, disembuhin semuanya darahnya. Setelah itu jika punya efek minus ya, efek minus itu tidak dihilangkan. Efek minus entah itu efek kontrol, entah itu efek tortur, ataupun efek debuff, itu nggak dihilangin ya, nggak dihilangin sama sekali. Jadi dia cuma memberikan penyembuhan darah, setelah itu diberikan evasion dan juga penambahan kerusakan, dimana evasion ini selama satu giliran. Jadi evasion itu gunanya adalah seperti ini ya, yang paling atas ya, ini dia akan mengabaikan serangan yang akan datang selama satu giliran. Contoh, evasion itu akan kebal dari serangan apapun selama satu giliran. Contohnya dia dipukul oleh musuh, kerusakan nggak masuk sama sekali, jadi 0% kerusakan. Kalau dipukul keterangannya nggak masuk, yaitu diblokir oleh evasion. Pakai bahasa Inggris ya, blocked by evasion. Nah seperti itu keterangannya. Jadi kerusakan nggak ada yang masuk. Kalau diberikan efek kontrol itu juga nggak masuk. Diberikan efek tortur nggak masuk juga. Diberikan efek debuff juga nggak masuk, ditolak. Evasion itu seperti menghindar ya, seperti itu, seperti dia memberikan kebayangannya padahal enggak ya, seperti itu. Nah kalau untuk triple damage, nah ini dia bagian kalau untuk special skill ataupun ultimate. Jadi belang kunci berfokuskan untuk menjadi buff, jadi rekan-rekan timnya diberikan efek-efek seperti itu ya, efek-efek positif ya. Evasion sama triple damage itu termasuk efek positif ya. Jadi kalau untuk triple damage ini sebenarnya ada 4 urutan. Untuk yang pertama adalah SC Boost Damage, itu 25% penambahan kerusakan ya. Di atasnya lagi adalah Damage Boss, itu ada 50% penambahan. Di atasnya lagi adalah Double Damage, di mana Double Damage itu mengkalikan 2 kerusakan ya, 2 kali lipat kerusakan. Nah kalau untuk ya paling-paling tertinggi seperti belang kunci ini, Triple Damage, itu 3 kali lipat. Triple artinya 3. Cuman kalau nanti di game keterangannya plus 275% kerusakan. Ya memang hitungannya dibuat seperti itu sama social point ya. Dijadikan 275, tidak 300% ya. Nah, itu. Jadi untuk skill spesialnya ini bagus sekali, hanya saja dia tidak bisa membersihkan efek negatif, itu saja ya. Nah, sebentar. Kalau untuk relik ya, relik ini tak sarankan untuk si siapa namanya, belang kunci. Paling-paling tak sarankan adalah Flamera Essence. Ini tak bahas untuk level 1. Kenapa bang kok saya sarankan sekali pakai Flamera Essence? Kenapa, ada yang tahu? Ini bisa nge-recharge stamina ya, bisa nge-recharge stamina ataupun bisa dibilang ngisi ulang stamina, biar staminanya itu nggak habis. Jadi kalau staminanya rekan tim kita ada yang sampai habis, kan ada juga relik musuh yang bisa ngurangin stamina rekan tim kita sampai habis ya. Jadi kita baru mukul satu kali stamina kita udah habis gara-gara kena relik musuh, nah itu kan repot.
Jadi kalau pakai Flamera Essence ini dapat penambahan stamina kalau staminanya habis. Ya, seperti itu. Untuk poin staminanya adalah 21 stamina untuk semua rekan tim, bisa dipakai satu kali. Itu untuk level 1. Dan juga kalau si Blang Kunci memakai relik ini, jika saja Blang Kunci mati, dipukul musuh, darahnya habis terus mati, dia akan hidup kembali dengan total darah 12.000. Ya, dia bangkit dari kematian. Ya, seperti itu Flamera Essence. Kalian kalau tahu, pernah lihat monster udah dipukul mati kok hidup kembali, ya itu berarti pakai relik ini, Flamera Essence ya. 12.000 itu untuk relik level 1. Kalau level max ya darahnya lebih banyak lagi. Nah, kalau untuk yang apa ini namanya, kalau untuk yang relik kedua namanya Muksetaf ya. Ini yang paling bagus menurut saya. Kenapa kok saya sarankan Muksetaf? Karena dia adalah support dan bisa memberikan efek tortur tambahan ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini Blang Kunci. Kalau kalian tanya, "Bang, Blang Kunci ini bagus enggak?" Bagus sekali. Kalau menurut saya, bagus sekali. Dia itu support, bisa ngekontrol musuh ya, memberikan debuff juga. Bisa juga memberikan buff sedikit-sedikit dari skill keempat. Jadi gini, skill 1, 2, 3 itu bermaksudkan untuk kontrol ya, support kontrol, dan skill satunya bisa kontrol, bisa juga debuff ya. Terus kalau untuk skill keempat ini termasuk support buff ya, dia bisa memberikan bersih-bersih, enggak bersih-bersih, cuman bisa memberikan efek evasion, itu kayak kebal dalam satu serangan, itu udah membantu sekali ya. Ya, apalagi dia bisa bersih-bersih, hanya saja dia tidak bisa bersih-bersih. Kekurangannya cuma itu, sama seperti ultimate ya. Blang Kunci ini kalau dibilang buat ngekontrol musuh, dia sudah bagus ya, sudah bagus ya. Nah, kalau untuk skill 1 sampai 4 kita akan bahas langsung ya. Habis ini kita langsung ke rune dulu sebelum ngebahas untuk apa ya, untuk skill-skillnya. Nah, kalau untuk rune-nya tak sarankan memakai penambahan kecepatan seperti ini. Ya, untuk levelnya tak sarankan minimal level 7. Ya, maksimalnya level berapa, Bang? Level 10. Jangan di atasnya. Kalau di atasnya mending dipasang di Ancestor ya. Level 10 kalau mau dipakai di push trophy. Ya, seperti itu. Ini masih layak sekali karena dia bisa kontrol musuh. Jadi di awal giliran itu kemenangan ya masih lumayan besar ya. Jadi seperti ini. Dia kalau dikasih rune seperti ini, 3 biji seperti ini ya, 3, semuanya dikasih seperti ini. Nah, itu dia akan mendapatkan speed yang tinggi karena dia butuh untuk jalan paling depan untuk ngekontrol musuh dengan skill 1, yaitu memberikan total blind untuk semua musuh, dan juga diberikan efek tortur tambahan berupa sunburn dan juga berupa nightmare, karena nightmare-nya tadi dari relik. Nanti tak jelaskan, itu reliknya yang namanya Muksetaf. Kalau Flamera Essence tadi yang menghidupkan kembali ya. Ini, Bang, kalau mau saya mutate, Bang, atau mutan boleh. Itu lebih bagus. Kalau mutan pilihannya yang paling atas ya. Dia memberikan penambahan darah juga. Jadi biar tebel. Bang, bedanya mutan sama tidak mutan itu apa? Mutan itu sama saja satu monster memakai 4 rune. Kalau nggak di mutan, pakainya cuma 3 rune. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk yang apa ya bilangnya? Kalau untuk buka-buka rune yang ini slotnya, itu tak sarankan nanti kalau ada event buka slot rune ya. Ada. Kalian tanya-tanya nggak apa-apa waktu live. Bang, sekarang hari ini ada event buka slot rune nggak? Nah, itu nanti tak kasih tahu. Nah, kalau ada ya. Kalau sekarang belum ada. Nah, ini kalau ada event buka slot rune, nah ini slot rune-nya ini itu tinggal 13, jadi dikurangin 50%. Kalau di sini ketutup berarti normalnya 15, nanti jadinya cuma 8, dikurangin 50%. Lumayan sekali kalau untuk ukuran games, karena di games ini games adalah segalanya. Kalian tahu sendiri, Bang, games itu buat apa? Saya pemain baru ataupun bisa dibilang eh,
new player ya. Ya, games itu bisa dipakai di Treasure Cafe, nyari tiket dan juga habis itu dipakai summon ancestor ya. Kalau summon ancestor dapatnya ancestor bintang 5 semuanya 3 biji seperti saya tadi ya. Nah, itu ya mantap ya. Belang kunci. Saya recharge dulu agar sampai ke belang kunci ya. Nah, gini. Untuk skill 1 belang kuncinya, dia memberikan kerusakan kecil berelemen cahaya untuk semua musuh. Kalau untuk kerusakannya urutan pertama sangat-sangat kecil karena ada 5 urutan ya. Low, moderate, heavy, massive, damage, instant. Nah itu ada 5. Low, heavy, massive, low, heavy, low, oh sorry, low, moderate, heavy, massive, instant. Low, moderate, heavy, massive, instant. Nah itu dia urutan yang pertama paling kecil karena memang support ya, tidak diperlukan memberikan kerusakan besar. Jadi dia memberikan kerusakan kecil untuk semua musuh berelemen cahaya. Setelah itu, dia memberikan efek sunburn dan juga total blind. Di mana sunburn ini termasuk efek debuff dan juga untuk total blind bisa dikatakan efek debuff juga ya. Total blind itu termasuk debuff, hanya saja teman-teman salah mengira kebal dari kontrol. Nah, sorry kok kebal dari kontrol. Termasuk efek kontrol. Nah, gitu aja. Memang mirip, tapi dia termasuk debuff. Jadi, kalau dibilang kontrol boleh juga. Nah, seperti itu. Nah, untuk total blind ini dia akan membutakan semua musuh. Jadi, semua musuh akan dibutakan selama satu giliran. Untuk musuh yang terkena efek total blind itu selama satu giliran, kalau memberikan pukulan atau memberikan efek negatif ke semua rekan tim kita, itu pasti bakal meleset. Keterangannya miss, jadi nggak ada yang masuk ya. Kerusakan nggak masuk, kebal efek kontrol nggak masuk, efek tortur nggak masuk, efek debuff juga nggak masuk ya, seperti itu ya. Kalau untuk sunburn ini sama dengan trade. Nah, jadi dia sekali pukul bisa memberikan dua efek debuff ya, dua total blind dan juga sunburn. Tapi kalau kalian pakai relik yang tak sarankan tadi, obsidian ya, namanya adalah muk staff, MURK staff ya, yang gambarnya tongkat. Nah, itu dia bisa memberikan tiga efek tortur. Kok tortur debuff ya. Berupa apa bang? Dia mendapatkan efek tortur tambahan yaitu nightmare. Ini bukan cuma sunburn saja. Jadi kalau pakai relik yang tak sarankan ada tiga. Total blind, sunburn, yang satunya dapat dari relik namanya nightmare. Kalau nightmare yang belum tahu, dia memberikan kerusakan kecil 10% berelemen kegelapan. Dan juga menghilangkan stamina musuh sebesar 10%. Nah, setiap giliran selama 3 giliran. Itu adalah nightmare. Bagus gak bang? Bagus dong. Ya. Kalau skill kedua, dia memberikan kerusakan kecil kembali seperti skill 1 berelemen metal untuk semua musuh. Ya. Dan juga dia ngehilangin semua efek evasion yang dimiliki musuh jika ada. Jika musuhnya tidak punya evasion, ya nggak ada yang dihilangin ya. Jadi ini bisa ngilangin evasion gitu saja. SP hanya memberitahu jika monster musuh memiliki evasion, maka evasionnya dihilangkan. Nah, setelah itu diberikan efek blind ke semua musuh. Nah, kalau untuk blind ini beda-beda, ada 3 urutan. Untuk yang pertama adalah minor blind, blind dan juga total blind. Nah, ini minor blind adalah menurunkan penglihatan musuh sebesar 25%. Blind menurunkan penglihatan musuh sebesar 50%. Kalau total blind itu kebutaan total. Jadi yang paling bagus apa bang? Total blind. Seperti skill 1. Skill 1 ini yang terbaik, total blind. Terus urutan keduanya adalah blind 50%. Nah ini. Kalau yang paling kecil namanya adalah minor blind. Maksudnya apa tuh bang kok ada minor blind, ada blind itu? Nah, jadi kalau blind itu kita punya peluang 50% waktu dipukul musuh bisa meleset. Nah, seperti itu. Kalau miss berarti ya menyala blindnya ya, lagi beruntung. Skill ketiga, dia memberikan kerusakan urutan kedua, moderate ya, di atasnya kecil, di bawahnya sedang. Berelemen metal untuk satu musuh saja.
Setelah itu, jika musuhnya mempunyai evasion, maka evasionnya dihilangkan. Dan juga diberikan efek total blind. Nah, ini bagus. Total blind seperti yang skill 1. Hanya saja, kalau total blind yang ini hanya untuk satu musuh. Kalau untuk skill 1, untuk semua musuh. Nah, seperti itu bedanya. Kalau untuk skill keempat, dia memberikan efek True Vision, penglihatan double seperti di try-nya untuk semua rekan tim kita, ya. Semua rekan tim kita diberikan efek True Vision, ya. Setelah itu diberikan evasion. Nah, ini yang bagus. Jadi dia bisa ngedefend, bisa ngontrol musuh, bisa memberikan debuff. Ya itu menurut saya yang paling bagus ya, ya gini lah. Cuma dia itu minusnya nggak bisa bersih-bersih rekan timnya sendiri. Nah, itu doang. Ya, itu doang menurut saya. Kalau ditanya bagus nggak Bang? Bagus. Saya rank up sampai 130 boleh silakan. Ya. Kalau saya sampai 150 Bang, untuk di era multiverse dipakai di Cavern of Assassin boleh nggak? Boleh. Hanya saja tak sarankan pakai N4, pakai Bokebrion ya. Kalau support terbaik menurut saya yaitu di era multiverse ya. Kurang lebihnya seperti ini saja kalau untuk animasi ya. Animasi kayak gini. Nah, buat yang mau direviewkan monster ataupun mau memberikan kritik dan saran silahkan ketik di komentar ya, ataupun mau join live ya, ada yang mau mungkin mau join ataupun gabung guild atau clan ya yang Indonesia ataupun orang luar juga boleh ke guild saya ataupun ke guild lain ya, join live silahkan. Biasanya admin saya itu juga ngikut live saya sering sekali, hampir setiap hari. Dan juga ada juga yang mungkin mencari member ataupun mencari guild ya, itu jadi satu nggak apa-apa, nyari di chat saya bilang Bang saya mau cari member, ya silakan ya, nggak apa-apa, kita have fun saja itu live live ya. Dan juga mungkin ada seperti kadang saya 2 hari sekali kadang main Treasure Cafe, kalau ada bounty ya main bounty hunt sekalian nyelesain Cavern Nova Session. Dan juga mungkin bahas-bahas war, bahas monster terbaik, bahas ancestor yang akan datang, event yang akan datang, semua akan kita bahas di chat ya sambil kita have fun ya, karena memang main game itu kita buat senang-senang ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini saja. Terima kasih sekali buat yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri. Semoga rezeki kalian bertambah selalu, panjang umur selalu. Semoga semua yang diinginkan terkabul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.